Oke guys, Alekin di sini. Apa kabar kalian semua para rebahaners yang demen ngoleksi boneka Boboiboy? Udah dicek belum boneka kalian itu ada isinya atau enggak? Ih, jangan-jangan boneka kalian boneka jadi-jadian lagi. Karena hari ini gua akan menjelaskan tentang rangkuman film animasi aksi berjudul Ceker Tinja. Sorry Tipo, maksudnya Checkered Ninja. Film ini dirilis pada tahun 2018 yang menceritakan tentang kehadiran boneka yang ternyata ada arwah ninjanya di dalamnya. Apakah ninja itu bisa Kage Bunshin? Dan apakah ninja itu sudah lulus ujian Chunin atau malahan sudah tergabung di Akatsuki? Penasaran kan? Yuk tonton sampai habis, jangan di skip-skip ya. Karena film ini seru banget dan penuh dengan konflik yang kompleks, gak kayak film animasi-animasi lainnya. Parahnya lagi, boneka ini ternyata punya misi yang kejam guys. Gimana tuh perasaan majikannya pas tahu kalau boneka kesayangannya itu punya misi membunuh? Tapi peringatan, video ini mengandung full spoiler. Hati-hati buat posisi rebahan, jauhi camilan karena lagi pada puasa, and welcome to upload Alekin Plot. Suatu hari di sebuah pabrik boneka ninja di negeri Minang Neng Laka Minang Suang, di mana mereka mempekerjakan paksa pegawainya yang masih bocil-bocil. Parahnya lagi, bocil itu harus bekerja terus-menerus membuat boneka ninja seharian penuh 24 jam tanpa bobo. Dan sekalinya mereka berhenti bekerja, langsunglah itu dipentung pakai tongkat Pak Mandor. Gak lama tiba-tiba datanglah bapac-bapac berkulit putih berambut blonde bareng penerjemah bahasa Thailandnya. Ternyata dia adalah Bapac direktur dan langsung disambut ramah ama Bapac Mandor. Karena cuaca Thailand pas itu lagi panas mampus dan Pak Dirut yang saltum sampai banjir keringet, dia akhirnya ngelepas syal corak kotak-kotaknya kayak catur itu di sembarang meja. Dan bocil itu pun gak sadar kalau di mejanya ada syal mahal dan langka milik Bapac Dirut sampai akhirnya Pak Mandor pun tanpa banyak cincau ngamuk banget dan dengan tongkat kayu yang dibawanya. Oh my god! Belum puas, Pak Dirut join ngehajar anak malang itu dan anak-anak yang lain pun cuma bisa nobar. Kepretan Pak Direktur berlangsung lama banget sampai-sampai tongkat kayu yang dia pakai patah. Lalu diakhiri dengan buang jigong ke badannya guys yang udah benjol-benjol. Setelah itu Pak Dirut langsung pergi dengan emosi dan Chow naik mobilnya tanpa rasa bersalah. Tapi pas dia mau masuk ke mobilnya, dia nggak sengaja jatuhin kartu kredit platinumnya dong. Sementara itu di dalam pabrik, Pak Mandor kinap lihat si anak yang dia pukul nggak bangun-bangun. Kayaknya sih dia udah modar guys, udah dicambuk bertubi-tubi kayak gitu. Pak Mandor pun lalu ngambil boneka ninja catur yang si anak malang itu jahit dan nggak berapa lama. Oh shit, boneka ninja ini bisa jalan guys dan langsung ngibrit keluar. Dia pun sampai nemu kartu kredit si Pak Direktur di tanah dan langsung dia ambil. Ini sih fix dia pengen ngejar-ngejar si Pak Dirut itu, kira-kira kenapa ya guys ya. Si ninja pun masuk ke truk yang isinya saudara-saudara dia yang siap didistribusiin ke negara lain. Singkat cerita, truk itu ngebawa dia ke kapal dan karena gabut, si ninja ini jalan-jalan sampai masuk ke dapurnya Pak Pelaut. Pak Pelaut yang girang ngeliat boneka gratis nongol di ruangannya pun langsung mungut si ninja itu. Lumayan lah buat THR keponakan. Tapi kayaknya ini udah bagian dari rencananya si ninja deh. Kita lihat nanti ya. Nah, kalian masih ingat sama pelaut yang mungut boneka ninja catur? Yap, dia ini omnya si Ilham, namanya Agus. Ilham membuka kado dari Om Agus dan ngelihat boneka ninja yang bukannya berbaju hitam, tapi bonekanya ini pakai baju kotak-kotak mirip sarung. Ini mah limited edition banget. Walaupun boneka ninjanya salah gaul, tapi Ilham suka banget kado dari Om Agus dan langsung mamerin bonekanya ke dua bestinya di sekolah pas jam makan siang. Tapi pas lagi asik ngobrol, pala Odi tiba-tiba digeplak sama pembuli yang berbadan bagong namanya Glenn dan
dan ngerampas juga kacamatanya si Odi. Dan tiba-tiba hal aneh pun terjadi guys. Muncul sebuah suara dari tas Ilham yang ngatain Glenn dan bikin seisi kantin kaget. Ternyata dari tadi orang yang disukai Ilham yaitu Jessica notice Ilham udah berani ngebela bestinya. Singkat cerita, di parkiran pas pulang sekolah, Ilham didatengin Glenn yang masih baper dikatain bagong. Ilham yang kina pun berusaha ngacir naik sepeda tapi dikejar-kejar terus tuh sama si Glenn. Akhirnya si ninja berhasil nyolok matanya Glenn sampai bintitan dan jatuh terguling-guling jadi bagong guling. Ilham pun akhirnya selamat sampai rumah, gak jadi kegigit si bagong stres. Sesampai di kamar, si ninja sarungan pun keluar dari tasnya si Ilham. Tapi tiba-tiba pintu kamarnya didobrak paksa Aldi, kakak tirinya yang masuk sambil nyemilin keripik oncom. Aldi pun nunjukin buku diary-nya si Ilham ada di tangan dia yang penuh gombalan maut buat Jessica. Is this a poem? You are a princess. Aldi pun ngancam kalau Ilham gak ngerjain PR bahasa Inggrisnya, dia bakal nyebarin isi diary-nya itu ke Instastory-nya. Ilham yang gak mau buku diary-nya itu viral di Twitter, dia akhirnya nurut jadi jokinya si Aldi. Setelah Aldi nyah dari kamar, si ninja sarung langsung ngejek Ilham sebagai pengecut. You're such a coward. And yes, Ninja pun bilang kalau dia janji bakal bantuin Ilham buat lawan bocah-bocah yang bully dia, asal Ilham juga mau bantuin dia. Ilham pun nanya, mau bantuin apa sih? Ikro, ucap si ninja. Ilham pun bacain tulisan yang ada di kartu kredit dan tertulis nama Philip Ebersit. It's a credit card. It belongs to Philip Epperman. Tapi Ilham menyadari sesuatu. Lah, kok nama belakangnya mirip namanya Jessica? Jangan-jangan si Philip ini nama calon mertuanya. Pagi sebelum berangkat ke sekolah, Ilham ngasih PR-nya Aldi dan barteran buku diary-nya. Aldi nggak tahu aja tuh ada jebakan Batman di dalam PR yang dia kerjain ulah dari si ninja. Di sekolah, pas pelajaran prakarya, ninja minta ke Ilham untuk dibuatin sarung pedang motif couple sama kayak sarungnya. Tapi tugas Ilham di sini cuma mengalihkan perhatian si guru prakarya. Karena obrolannya makin gak jelas, gurunya ini pun curiga sama gerak-geriknya Ilham dan membawanya ke ruang capsek. Di ruang capsek, lah kok Ilham ketemu sama si Aldi yang dihukum juga. Ternyata gara-gara dia ngejek guru bahasa Inggrisnya di PR bahasa Inggrisnya. Aldi pun gak terima dia dapat hukuman gara-gara si Ilham. Dia pun ngancem bakal bacain puisinya si Ilham buat Jessica di pestanya ulang tahunnya si Jessica. Tiba-tiba di ruang capsek itu datanglah guru nyentrik yang buat pengumuman melalui speaker. Ngelihat itu, si ninja pun jadi ngide dan ngendap-ngendap masuk ke ruangan speaker itu. Ninja itu pun nyalain mic dan buat pengumuman pakai suaranya Ilham. Lewat speaker pakai suaranya Ilham, ninja yang emang gak ada urat malunya ini ngegombalin Jessica. Dengan wajah tanpa dosa, ninja bilang dengan gini Aldi gak bakalan bisa ngancam dia lagi pakai buku diary-nya itu. Kan seantero sekolah udah tahu Ilham demen sama Jessica. Bener juga ya, ninja ini emang pinter banget dalam membuat strategi guys. Ilham dan si ninja itu pun mau nyari makan di kantin, soalnya jadi badut itu melelahkan guys. Pas lihat ada Glenn di kantin, ninja pun dapat ide lagi nih. Dia menyuruh Ilham untuk naik ke tong sampah kantin dan bikin pengumuman yang lain. Ilham yang kikuk dan gak bisa public speaking pun disuruh ninja supaya lip sync aja biar dia yang ngomong. Dan hal ini pun ngebuat Jessica nyamperin Ilham dan ngundang Ilham ke party ultahnya. Tapi ada syarat. Kalau semisalnya Ilham masih hidup sehabis tanding sama Glenn. Tapi masih 50-50 sih. Emangnya si Ilham mampu ngelawan Glenn? Secara dia kan letoy banget kayak balon penari udara. Ilham dan ninja pergi ke base camp berniat latihan bela diri sekalian syuting acara bedah rumah dadakan, ngeperbaiki base camp pakai alat yang udah dicuri oleh si ninja. Ilham pun nanya dari mana sih si ninja belajar bela diri. Ninja pun langsung ngerubah ekspresinya jadi serius dan nge-rap legenda ninja Taiko Nakamura. Dalam legendanya, di akhir hayatnya, ninja Taiko Nakamura janji bakal bantu balesin dendam mereka yang tersakiti. Nakamura meets death with courage unshakable. Shoto, he gets 16 samurais before he's slain. Jadi roh Nakamura biasa dipanggil ketika hujan geledek turun. Kayaknya sih bocil beler Thailand dulu sebelum mati ditimpuk kayu sama si Pak Dirut, dia manggil si Nakamura guys. Makanya boneka ninjanya ini kerasukan sama rohnya Nakamura. Di hari duelnya banyak murid bolos dateng
dan malah ngedukung si Glenn. Tapi Ilham ini udah siap dan nyuri start pakai nyeplokin telur ke komuknya si Glenn. Jadi basecampnya si Ilham dan si ninja yang dijadiin arena duel ini pun sudah disetting sedemikian rupa sehingga banyak jebakan Batman-nya. Dan tiba-tiba Glenn pun jatuh kepleset minyak pas ngejar Ilham dan sekarang Glenn udah mirip adonan martabak guys. Berhubung martabaknya belum lengkap, Ilham pun naburin topping potongan daging cincang ke Glenn yang lagi ngejengklang. Di dalam rumah kayu itu, Ilham jatuhin tali yang langsung aja dipanjat oleh Glenn. Nyampe jadi atas, Glenn terjun payung dan mendarat di troli yang langsung meluncur sampai akhirnya... Tapi pertarungan belum kelar, Glenn nampol komuknya Ilham sampai Ilham mental. Ilham pun berdiri dan balik ngehajar Glenn sesuai ajaran sensei ninja. Glenn yang kena tampol dan palanya dikunci oleh Ilham pun mewek sampai minta maaf ke Ilham. Yeay, akhirnya Ilham menang dalam kondisi utuh dan bisa datang ke partinya Jessica. Ninja sarung emang OP banget dah. 19 Meadow Lane. Malam pas partinya, Ilham niatnya sih pengen PDKT aja sama Jessica. Tapi Ninja terus mendesaknya untuk segera bantuin dia karena sebelumnya Ninja kan udah bantu banyak tuh buat si Ilham. Akhirnya Ilham nurut tuh buat nemuin calon mertuanya, tapi dalam rangka balikin kartu kredit guys, bukan buat minta restu. Ntar beda lagi ceritanya. Seketemunya dengan ayahnya Jessica, Ilham pun ngasih kartu kredit itu. Dan ternyata laki-laki yang viral yang dimaksud itu adalah Pak Direktur yang jadi target aslinya si Ninja. Rencana mereka pun gagal karena salah alamat guys. Mereka pun harus merubah rencana. Pas si Ninja pengen langsung lanjutin misinya dan keluar dari pesta, tapi si Ilham gak mau. Dia pun langsung ngetemuin Jessica buat ngajakin dia goyang dumang bareng. Kan Ilham niatnya pengen PDKT sama si Jessica. Karena berani-beraninya dia menantang Ninja, Ninja itu pun langsung nyiram minuman ke celananya si Ilham dan mempermalukannya di depan teman-temannya karena dibilangnya si Ilham ini ngompol. Nggak cuma itu aja, Ninja juga ngefitnah Jessica adalah simpanan om-om pakai suaranya si Ilham. I don't want to dance after all, Jessica. You're not up to my standards. Seketika Jessica pun jadi marah banget ke si Ilham. See you later, hot stuff. Aduh, sayang banget padahal sebelumnya bisa jadi pacaran tuh. Ilham pun beneran nasibnya diubah 180 derajat oleh si Ninja. Makanya jangan main-main sama ninja sarung nih bos. Si Ninja pun bilang kalau dia bisa ngebalikin keadaannya biar bisa jadi baik lagi kalau dia nurutin permintaannya sekarang juga. Ilham pun setuju, mereka pun jadi balik akur dan Ilham langsung ngebawa Ninja itu ke rumahnya Philip yang asli, no tipu-tipu yang ini. Sesampainya di rumah Philip, Ilham yang gak tahu rencana sebenarnya si Ninja ngikut-ngikut aja nih. Walaupun mulai curiga, kok si ninja sarung malah sembunyi-sembunyi nyelinap masuk. Padahal kan kalau niatnya cuma mau balikin kartu kredit doang mah tinggal ketok-ketok aja ya kan. Di sana Ilham pun nemu tiket pesawat perjalanan Philip ke Thailand yang nganggur di kasur. Dan saat si Philip masuk ke kamarnya dan begitu si ninja ngeliat batang hidungnya, tiba-tiba Got me now. astaga, Ilham shock dong. Loh kok si Philip malah mau dibunuh sama si Ninja? Ilham minta si Ninja klarifikasi. Sebenarnya lu tuh mau ngapain sih? Kok jadi neror si Philips? Ninja pun akhirnya nyeritain kelakuannya Philips yang memperbudak bocil-bocil di Thailand dan ada yang dibunuhnya bahkan kan? Dan si Ninja itu berencana membalaskan dendam anak-anak itu untuk mengekil merek lampu itu. Sebebasnya mereka dari TKP, Ilham pun langsung melabrak ninja itu dan bilang, lo ngaku lu Taiko Nakamura kan? Kenapa lu gak bilang niat jahat lu dari awal? Tapi ninja gak dengerin omongannya si Ilham dan cuma butuh tahu kapan Philips bakal terbang ke Thailand lagi. Ilham pun gak mau nge-spill, jadinya si ninja pun marah dan nyaris nyembelih Ilham pakai pedangnya. Ninja yang gak tega nyelakain Ilham yang udah bersamanya selama ini pun jadi mikir, gimana kalau kakak tirinya aja si Aldi yang gua beleh. Sesampainya di kamarnya Aldi, ninja pun tanpa banyak cincau langsung ngebekap mukanya si Aldi pakai bantal. Ilham yang melihatnya pun berusaha melindungi keluarganya. Karena berisik, kedua orang tuanya pun datang dan tiba-tiba...
Mereka justru malah melihat Ilham lah yang ngebekap si Aldi. Ya mana ada yang percaya lah, masa boneka yang ngelakuin. Ibunya Ilham pun khawatir, akhirnya dia ngerukiah si Ilham. Dan karena gak mempan-mempan, akhirnya ibunya terpaksa masukin dia ke RSJ. Di dalam kamar RSJ, Ninja masih saja nge-smackdown Ilham yang kali ini ngelawan guys. Ninja ngancam Ilham kalau dia gak buruan spill jadwal Philips terbang ke Thailand, dia bakal nyakitin para dokter di luar. Ilham pun berusaha menenangkan diri dan bilang, "Woi Ninja Sarung, gini aja deh. Please jangan rusak bulan Ramadan ini dengan berita pembunuhan. Kenapa kita nggak ngebongkar kebusukannya Philips aja sampai dia dapat hukuman yang adil?" Ninja pun tersentuh dan akhirnya setuju. Ilham pun bilang, ya sebaiknya kita memenjarakan dia aja sampai orang-orang bisa tahu tuh bisnis busuk yang dia lakukan. Dan akhirnya bisa terungkap deh bahwa dia memperbudak bocil-bocil. Singkat cerita, Ilham pun keluar dari RSJ buat ngelanjutin misi mereka. Ilham pun punya ide gimana caranya supaya Philips bisa dipenjara. Dia pun langsung membawa Ninja ke rumah Om Agus buat nanya, "Om, gimana sih caranya pesen cimeng alias obat-obatan haram?" Ilham pun pergi COD-an dan ngambil cimengnya di bandar. Saat diminta uangnya, si Ilham pun cuma ngeluarin recehan doang dong. Karena ya niatnya mereka cuma ingin mencuri benda haram itu dan menjebloskan si bandar ke penjara. Dengan sekilo tepung curian di tangan mereka, Ninja ngebelah perutnya dan masukin segebok cimeng ke perutnya. Jadi rencananya Ninja bakal nyelundupin benda ilegal itu ke kopernya Philips yang mau ke Thailand, biar Philips yang dikiranya bawa benda ilegal itu dan dipenjara. Mereka pergi ke bandara dan merencanakan Ninja harus nyelip masuk ke kopernya Philips pas pengecekan barang. Disinilah tugas Ilham selesai dan dia harus berpisah dengan Ninja yang bersamanya selama ini guys. Ini sedih banget sih. Sesampainya di negaranya Minang Neng Laka Minang Suang, Ninja ngeliat Philips geret koper dan capcus ngejar dia. Biar makin gampang ketahuan dan biar makin greget juga sih, si Ninja nebar-nebarin cimeng di depan anjing pelacak polisi. Walaupun kakinya pendek, tapi si Ninja ini lincah banget guys dan bisa hinggap kayak cicak ke Philips sebelum Philips masuk ke taksi. Para polisi yang ngejar si Guguk pun ngeliat boneka isi cimeng yang dipegang oleh Philips. Polisi pun mengira kalau Philips lah yang mengundang anjing pelacaknya untuk mengejar dia. Sampai akhirnya mereka menangkap Philips karena dikiranya menyelundupkan benda haram ke negara lain. Kills! Akhirnya misi si Ninja dan si Ilham pun berhasil. Di sekolah, Ilham yang udah pasrah jadi pecundang lagi pun tiba-tiba malah disamperin Jessica yang tersentuh banget dan berterima kasih nih ke Ilham yang udah ngirim VN romantis banget ke dia. Jessica pun yang lagi berbunga-bunga ngeplay VN WhatsApp-nya dari Ilham. Oh alah, ketika Ilham pun tahu kalau itu bukan suaranya, melainkan si Ninja yang ngambil kesempatan dalam kesempitan di bandara. Ternyata janji Ninja buat ngebalikin hidup Ilham jadi baik lagi diturutin guys. Seorang ninja itu emang memegang teguh omongannya sendiri ya. Ilham pun yang udah gak letoy lagi langsung memberanikan diri buat nyium si Jessica. Haram nah haram. Tunggu dulu, belum selesai. Dan ternyata karena Philips adalah sultan yang punya banyak duit, dia jadi punya banyak kenalan gangster dan berencana melakukan balas dendam kepada boneka ninja dan juga Ilham. Karena ternyata dia melihat boneka ninja itu hidup saat berlari dan melompat ke arahnya. Hah? Lanjut part Jabrot. Something's not right, human. I can fly crap. You don't have fabric like this just lying. Itulah dia cerita dari film Checkered Ninja. Gimana guys? Ending yang cukup membonekakan sekali bukan? Gue suka di mana ada film animasi yang berani ngangkat isu eksploitasi dan perbudakan bocil yang belakangan ini sempat jadi center pembahasan di dunia. Dan ini ada kelanjutannya loh, film keduanya guys. Mau aku lanjutin nggak? Kalau rame nanti aku lanjut part 2 ya. Pesan yang dapat diambil dari film ini, jangan pernah ngeremehin diri sendiri, percaya sama kekuatan yang kalian punya ya guys. Tapi walaupun filmnya mengusung topik balas dendam, gua harap kalian jangan ngikutin gegabahnya si Ninja ya, dan jangan main hakim sendiri. Dan cukup sekian dulu video gua pada hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa share ke teman-teman dan keluarga tongkrongan kalian semua ya. Dan jangan lupa juga like video ini, subrek juga, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video dari Alekin. Kalau komentar kalian di bawah ini belum dijawab, follow aja IG gue di @alebhawiko karena semua DM di sana pasti akan gue balas guys. Oke, thank you for watching. Semangat semuanya yang lagi menjalankan puasa. Jangan lupa jaga kesehatannya selalu ya. And until next time, see ya.